Shalom teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang perang-perang salib, munculnya perlawanan terhadap Paus dan munculnya perintis reformasi. Nama-nama kelompok 5 yaitu Aprilita Salonika Silalahi, Valentina Fabian Wahyudi, Tony Labu, Natalia Margareta Mantaun, Rido Siagian, Suhendi Arianja, Tina Sigalingging, Julianti, dan Amang Jackson Tampu Bolon. Sekarang kita masuk kepada latar belakang. Pada tahun 1070, Palestina, Syria, dan Asia Kecil jatuh ke dalam tangan orang Turki. Bangsa yang beragama Islam itu mengancam kebudayaan agama Kristen di Eropa. Banyak orang musafir Kristen yang mengunjungi tempat-tempat suci di Palestina yang sangat diganggu dan disiksa oleh orang-orang Turki. Mereka menyampaikan keberatannya kepada Paus pada suatu sinode di Prancis pada tahun 1095. Umat Kristen mengangkat perang suci buat merebut tanah suci dari orang Islam. Di mana-mana panggilan yang indah itu diteruskan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang semangat. Misalnya Petrus dari Amiens, Prancis Utara, yang sudah mengalami sendiri banyak sengsara di Palestina. Banyak yang terjadi dalam puncak pemerintahan Paus hingga ketika muncul pertentangan terjadi tatkala Paus Benediktus VII melarang Philip VI yang elok, Raja Prancis, memungut pajak untuk negara di Celus dan biara-biara serta segala milik gereja yang lain. Alasan perselisihan ini terjadi tak lain dari soal yang penting, apakah negara mempunyai kuasa dan hak sendiri terlepas dari hak dan kuasa Paus. Banyaknya perselisihan yang melahirkan perintis reformasi, yang dimana mereka para perintis reformasi ini pemahaman bahwasanya Alkitab menjadi kaidah dalam ajaran dan tindakannya. Berdasarkan Alkitab, dengan berani mereka melancarkan segala kritikannya terhadap berbagai kesalahan dan kehilapan gereja. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang perang-perang salib. Perang salib merupakan kampanye militer yang dilakukan oleh umat Kristen di Eropa pada abad ke-11 hingga abad ke-13. Tujuannya itu untuk merebut kembali wilayah Palestina yang telah dikuasai oleh umat Islam. Latar belakang yang mempengaruhi perang salib khususnya terjadi karena reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Muslim di Asia yang telah menaklukkan wilayah Kristen sejak tahun 632 Masehi. Dampak dari perang salib ini memiliki dampak yang signifikan, di mana perang salib ini membawa Eropa untuk berkontak langsung dengan wilayah Timur. Hal ini membuat hubungan yang cukup erat antara wilayah Eropa dan wilayah Timur. Perang salib ini juga meningkatkan minat Eropa dalam bidang perdagangan, industri, budaya, bisnis, pertanian, dan sebagainya. Yang kedua, Bernhard dari Clairvaux. Dalam gerakan perubahan yang terjadi di Cluny, Prancis, tujuan spiritual semakin diabaikan dan cita-cita dari klerus dan komunitas keagamaan semakin diduniawikan, di mana mereka hanya mengejar kekuasaan dan kemewahan saja. Hal ini menimbulkan kritik yang cukup keras dari biara-biara. Bernhard merupakan seorang keturunan bangsawan. Ia lahir pada tahun 1090 di Prancis. Ketika masa mudanya, ia memutuskan untuk masuk ke biara. Bernhard menekankan adanya kesucian diri dan mengkritik tentang kehidupan paus dan klerus. Tidak hanya itu, Bernhard juga menyadarkan masyarakat Kristen di Jerman tentang kasih Tuhan kepada mereka, karena mereka memang mengikuti Tuhan dengan setia, tetapi mereka kurang mengalami persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Kritik Bernhard terhadap gereja dilanjutkan oleh Arnold dari Brescia. Ia adalah seorang imam yang hidup pada masa itu. Ia menentang akan adanya keputusan gereja yang hanya mementingkan kekuasaan saja. Ia beranggapan bahwa gereja harus melepaskan kekuasaan dan kemewahannya dan hidup sederhana seperti Yesus. Namun, kritik dari Arnold ini dianggap sebagai pemberontakan, hingga akhirnya ia diasingkan dan dihukum mati oleh Paus. Oke, kali ini kita akan membahas tentang puncak kepemimpinan seorang paus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi,
Di sini apakah teman-teman mengerti atau mengetahui paus itu seperti apa gambarannya? Jadi paus di sini dalam konteks bukan mamalia ya, melainkan dia ini adalah sebuah gelar yang digunakan dalam gereja Katolik Roma untuk merujuk kepada pemimpin tertinggi gereja Katolik. Dan gelar ini lebih tepatnya adalah paus gereja Katolik atau uskup Roma. Nah, paus dianggap sebagai kepala spiritual gereja Katolik dan juga kepala negara dari negara Kota Vatikan yang merupakan negara independen yang dikelilingi oleh kota Roma, Italia. Nah, di sini kita ada 4 tokoh nih. 4 tokoh seorang paus. Nah, di sini yang pertama ada Frederick I Barbarossa. Jadi di sini dia puncak pemerintahannya menjadi sukses dengan upayanya untuk memperluas gerejawi hingga ke Napoli, Italia Selatan dan Sisilia. Yang kedua ada Innocentius III. Nah, salah satu paus paling berpengaruh dalam gereja Katolik. Selama pemerintahannya ini, ia memiliki pengaruh besar dalam urusan gerejawi dan politik. Nah, yang ketiga, ada konsili di Lateran. Konsili gerejawi terkenal yang mengeluarkan sebagai ketetapan termasuk dekret transubstansiasi yang menjelaskan tentang ekaristi. Nah, ini adalah salah satu puncak dalam sejarah gereja Katolik. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah Frederick II. Memberikan kerajaan Italia Selatan dan Sisilia kepada Kaisar Frederick II yang mengikuti masa pemerintahan Paus Innocentius III. Nah, next kita memasuki poin cita-cita kemiskinan di luar dan di dalam gereja. Nah, di sini ada 2 poin teman-teman. Yang pertama, terdapat 2 sekta-sekta yang berbeda pendapat dan ajaran sehingga hal-hal tersebut yang membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama atau sekularisasi. Nah, yang kedua, gereja mengambil tindakan terhadap sekta-sekta ini sekali-sekali untuk membasmi orang Albigenses. Perang mana dilaksanakan dengan cara yang sangat bengis dan sangat ngeri pada tahun 1202 hingga 1209. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang perlawanan terhadap pihak paus. Perlawanan yang dimulai ketika Bonifacius melarang Philip keempat memungut pajak dari biara-biara milik gereja untuk negara. Bonifacius ditangkap atas kritikan dan larangannya tersebut. Peristiwa ini menjadi masalah besar bagi para paus. Karena peristiwa tersebut, pada tahun 1309, paus memindahkan istananya ke kota Avignon, yang dimana pada saat itu paus telah dikuasai oleh Raja Prancis. Namun Raja Prancis menganggap bahwa keberadaan paus berbahaya dalam pemerintahannya, yang dimana para paus menguras perekonomian pengikut Kristus pada saat itu. Dan pada akhirnya, pada tahun 1377, kekuasaan paus dipulangkan ke Roma, dikarenakan seorang paus Roma yang bernama Urbanus tidak menuruti kehendak para pejabat Prancis, sehingga dipilihlah seorang paus dari Avignon, yang dimana Prancis memihak kepada Paus Avignon dan Jerman. Inggris memihak kepada Paus Roma. Peristiwa ini mengakibatkan perlawanan yang dimana mereka saling mengutuki. Maka timbullah kesangsian dari jemaat Kristus. Apakah kuasa paus benar-benar ilahi? Dan karena keadaan tersebut, jemaat beranggapan bahwa gereja adalah gereja kebangsaan dan mereka tidak lagi tergantung kepada paus. Pada tahun 1409, paus di Roma dan paus di Avignon dipecat dan dipilihlah satu paus baru yang
efeknya menjadi lebih kacau. Selanjutnya pada tahun 1431 sampai 1449 diadakanlah konsili di Babel. Konsili ini dimenangkan oleh pihak Paus. Akan tetapi kuasa duniawi dan gerejawi Paus semakin lama semakin mundur. Karena di Prancis hak dalam pemerintahan, pengadilan, dan pungutan pajak gereja dikuasai oleh raja. Tidak sama halnya dengan keberadaan Paus di Jerman. Paus diberi kekuasaan oleh raja, namun menuntut bermacam hak dari Paus untuk negerinya. Keadaan ini mengakibatkan awal susunan gereja Luther berkembang. Mulai waktu itu, paus-paus tidak bisa lagi mengharapkan pemerintahan, dan sekarang mereka hidup dalam gerejanya masing-masing. Mereka menjadi bebas dan kekuasaan dan kekayaan untuk diri sendiri serta keluarga. Latar belakangnya ialah di setiap gereja memerlukan seorang pemimpin untuk mengarahkan para umatnya ke arah yang lebih baik lagi. Pada abad ketiga, di dalam kota Roma terdapat 2 paus, yang dimana 2 paus tersebut tidak memiliki hubungan atau kerjasama yang baik. Bonifatius merupakan salah satu paus dari kota Roma yang ditangkap karena kritikan dan larangannya terhadap perintah Raja Philip keempat yang memerintahkan untuk memungut pajak dari biara gereja untuk gereja. Tahun 1309 yang pertama, akibatnya adalah istana Paus pindah ke kota Avignon dan berada di bawah pimpinan Raja Prancis. Yang kedua, keberadaan para paus dianggap oleh Raja Prancis. Itu terjadi pada tahun 1377. Yang pertama, yang terjadi pada tahun 1377, kekuasaan paus kembali ke kota Roma. Kedua, Urbanus diganti dengan paus dari Avignon karena Urbanus tidak mau menuruti kehendak Raja Prancis. Dan yang ketiga, perlawanan pun dimulai. Pada tahun 1409, Paus Roma dan Paus di Avignon dipecat dan diganti dengan paus yang baru. Di sini saya akan melanjutkan pokok pembahasan kami, yaitu dari perintis-perintis reformasi. Menurut para perintis reformasi, sebagai orang Kristen, Alkitab adalah penuntun kita dalam mempelajari dan bertindak terhadap sesuatu. Karena itu, dengan berlandaskan Alkitab, beberapa perintis reformasi kemudian mengkritik ajaran gereja Roma pada waktu itu. Perintis pertama adalah Wycliffe, yang adalah seorang juru bicara perlawanan terhadap pemerintahan Paus. Wycliffe berpendapat bahwa gereja mesti hidup dalam kesederhanaan dan bahkan harus hidup miskin. Artinya, gereja tetap hidup sederhana di tengah banyaknya kekayaan yang bersifat duniawi. Wycliffe juga melawan gereja Roma dengan cara mengkritik tatanan hierarkis bahwa sistem kepausan bertentangan dengan ajaran kekristenan. Karena pandangan inilah, Wycliffe sangat dihormati oleh masyarakat kelas bawah. Akan tetapi, para pengikut Wycliffe yang disebut Lollard mendapat beberapa hambatan dan bahkan hampir dimusnahkan. Kedua, seorang tokoh bernama Johannes Huss yang adalah guru besar serta penerus pandangan Wycliffe yang diajarkannya kepada mahasiswa dan orang Kristen di Bohemia. Karena itu, seluruh Bohemia kemudian melakukan pemberontakan terhadap gereja Roma. Perlawanan ini dilandasi dengan pemahaman bahwa mereka tidak ingin ditindas oleh Jerman maupun gereja Roma. Karena pandangan inilah Huss dihukum hingga sampai dihukum mati dan kemudian dibakar hidup-hidup. Pertempuran pun terjadi antara pengikut Huss dan gereja sampai peperangan kemudian dapat diakhiri. Ketiga, perintis reformasi bernama Savonarola. Ia adalah seseorang yang berpengaruh di kota Florensa, Italia. Ia melakukan penyerangan terhadap Paus Alexander ke-6 dan pada akhirnya atas perintah Paus, Savonarola ditangkap oleh lembaga gereja yang disebut Inkuisisi dan kemudian disiksa dan dibakar. Dari seluruh penjelasan di atas,
dapat dilihat bahwa ketiga perintis bersikeras melawan gereja Roma beserta dengan paham sekularisasinya. Ketiga perintis reformasi berpandangan bahwa hanya karena imanlah manusia dapat diselamatkan, bukan karena amal dan perbuatan baik manusia. Ada tanggapan kritis. Di dalam buku ini menjelaskan mengenai tentang perang salib, merupakan serangkaian konflik yang berskala besar antara abad ke-11 dan abad ke-13 yang melibatkan pasukan Kristen Eropa yang mencoba merebut kembali tanah suci dari kontrol Muslim di Timur Tengah. Namun, di sini ada yang perlu kita kritisi, bahwa tujuan perang salib tidak hanya untuk merebut tanah suci, melainkan ada beberapa faktor yang mendukung ataupun yang mendorong, seperti letak geografisnya, motivasi politik, dan ekonomi. Kemudian kita masuk pada pertanyaan kritis. Kelompok kami telah membuat 4 pertanyaan kritis. Yang pertama, bagaimana perang salib mempengaruhi hubungan antara Kristen dan Muslim di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penyebab utama perang salib. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat memicu perlawanan terhadap Paus dan munculnya perintis reformasi pada abad pertengahan, dan bagaimana faktor-faktor seperti penyalahgunaan kekuasaan gereja dan perkembangan sosial ekonomi memainkan peran dalam mendorong perlawanan dan reformasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana sejarah perang salib apakah sangat mempengaruhi politik dan hubungan internasional saat ini, dan apakah masih ada kontroversi dan tuntutan pertanggungjawaban terkait peristiwa perang salib tersebut. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Perang salib itu muncul sebagai tanggapan dari dunia Kristen Eropa terhadap kemajuan dunia Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak yang melakukan penyerangan. Menurut pandangan orang Kristen, perang salib diartikan sebagai suatu kebajikan yang besar, yang bersifat rohani dan mulia. Tetapi, jika kita lihat dari sudut pandang praktek perang, ini tidak berbeda dengan pertumpahan darah pada umumnya. Pada pembahasan reaksi terhadap sekularisasi gereja, Yesus ini dianggap sebagai seorang raja dan panglima oleh orang Kristen Jerman dan turut sebagai pengikut yang setia. Kemudian ia menentang keputusan gereja yang mementingkan kekuasaan. Seharusnya gereja harus melepaskan kekuasaan duniawi dan hidup sederhana seperti Yesus. Begitu juga dengan puncak pemerintahan Paus dalam sejarah gereja Katolik adalah posisi yang telah ada sejak awal pendirian gereja. Paus Georgius Agung, dia dianggap sebagai salah satu paus yang paling berpengaruh dalam sejarah gereja. Sehingga bagi para perintis reformasi, Alkitab menjadi salah satu kaidah dalam ajaran dan tindakannya, dalam sikapnya yang keras terhadap sekularisasi gereja ini. Inti pokok Injil yang diberikan yaitu manusia dibenarkan hanya oleh karena iman dan bukan oleh amal manusia itu sendiri.